Teman kembali lagi di kelas kedokteran ya teman-teman. Hari ini kita akan membahas mengenai pemeriksaan status psikiatri ya. Pemeriksaan status psikiatri ini penting ketika kita akan memeriksa pasien psikiatri ya. Ini adalah setaranya dengan PF teman-teman kalau di pasien-pasien psikiatri. Nah, ada apa aja? Ada 1 sampai 8 ya, mulai dari deskripsi umum, mood dan afek, pembicaraan, persepsi, pikiran, sensorium dan kognisi, pengendalian impuls, dan tilikan. Kadang-kadang ada yang menambahkan judgement juga ya, jadi pengambilan keputusan dari seseorang. Oke, yang pertama deskripsi umum, ini kalau diibaratkan PF ya kita adalah melihat gambaran umum pasiennya, ya keadaan umum gitu. Penampilannya gimana, apakah terawat atau tidak gitu ya pasiennya, kira-kira merawat dirinya apa enggak, mandi apa enggak gitu kan, apakah juga berdandan dengan baik gitu. Apakah mau ketemu kita dia pakai baju yang rapi atau acak-acakan. Terus perilaku dan psikomotor. Perilakunya gimana? Apakah dia diem aja atau mungkin ada gestur-gestur tertentu, apa agresif terhadap pemeriksa atau seperti apa ya. Dan juga sikap terhadap pemeriksa tadi, apakah dia agresif, apakah dia terbuka terhadap pemeriksa atau malah diem gitu ya, menahan diri itu juga dimasukkan. Lalu yang kedua mood dan afek. Mood itu adalah gambaran suasana perasaan seseorang dalam jangka panjang ya. Jadi bukan hanya ditentukan pada saat itu saja atau pada saat ada suatu kejadian yang memancing dia gitu. Jadi gambaran umumnya ya selama ini pasiennya tuh gimana suasana perasaannya. Nah, afek itu adalah gambaran pada saat itu. Pada saat kita sedang melakukan pemeriksaan ya bisa kita coba dengan ketika kita lihat ketika dia membicarakan hal sedih atau hal senang, nah itu baru bisa kita lihat tuh afeknya keluar atau tidak. Nah, ada keserasian afek. Jadi keserasian afek ini apakah afek yang ditunjukkan pasien sesuai dengan suasana pikirannya. Misalkan pasiennya sedang membicarakan hal sedih dengan kita, apakah pasiennya ini juga afeknya menurun gitu? Apakah dia menggambarkan itu? Dan ketika dia membicarakan atau memikirkan hal-hal menyenangkan, apakah afeknya juga sesuai gitu? Efek yang naik gitu ya, efek yang meningkat. Nah, yang ketiga adalah pembicaraan. Kita nilai gimana bicaranya, fluensinya gimana, volumenya gimana, besar atau kecil, intonasinya gimana, ya, apakah intonasinya baik atau tidak, artikulasinya seperti apa, itu juga kita nilai. Lalu persepsi. Persepsi itu bagaimana seseorang menilai stimulus yang datang kepada dirinya. Yang pertama ada ilusi. Kalau ilusi itu memang stimulusnya ada. Contohnya orang melihat tongkat dikiranya ular gitu. Nah, itu ilusi. Lalu yang kedua ada halusinasi. Kalau halusinasi ini objeknya itu nggak ada ya. Jadi nggak ada stimulusnya sebenarnya. Jadi kayak ngelihat suatu benda padahal nggak ada benda itu. Kayak ngelihat ibunya yang sudah meninggal gitu misalkan atau temennya yang sudah pergi ke kota lain padahal nggak ada temannya di situ tapi dia ngelihat. Itu halusinasi. Lalu pikiran, pikiran kita bagi dua, jadi proses pikir sama isi pikir. Kalau proses pikir itu bagaimana cara pikiran ini terkoneksi satu sama lain, ya bagaimana cara dia berpikir dari satu topik ke topik yang lain. Kalau isi pikir itu bagaimana uh, pemikirannya dia gitu. Yang keenam ada sensorium dan kognisi. Ya ini seperti pemeriksaan fungsi luhur juga. Jadi kita cek kesadaran, daya ingat, atensi gitu ya. Yang ketujuh ada pengendalian impuls baik atau tidak. Apakah dia bisa menahan diri dari melakukan sesuatu yang berlawanan dengan nilai-nilainya dia atau tidak. Nah, tilikan ini adalah bagaimana pasiennya ini menyadari gitu ya, menilai dirinya apakah memang dirinya itu sakit atau tidak sakit. Oke, yang pertama mood. Jadi mood itu tadi ya kondisi secara umum jangka panjang ya. Bisa dibagi menjadi ada eutimia ya, jadi moodnya normal, stabil ya. Ada hipotimia, jadi moodnya menurun sedih gitu dalam jangka waktu yang lama. Disforia, moodnya itu tidak nyaman, rasanya gelisah gitu ya, nggak enak gitu. Lalu ada hipertimia, moodnya meningkat, penuh energi. Ada euforia, kalau ini gembira yang berlebihan dan ada ekstasia, ini di atasnya lagi. Jadi bahagia yang sangat intens, ekstatis ya, seperti mengkonsumsi obat-obatan ekstasia ya, stimulan gitu. Itu mood ekstasia. Lalu ada mood irritable. Jadi irritable itu mudah tersinggung, cepat marah ya. Ada mood kosong, perasaan hampa, tidak ada emosi. Alexitimia, sulit mengenali dan mengekspresikan emosi. Anhedonia, tidak mampu merasakan kesenangan atau kenikmatan ya. Jadi dia merasa kok harusnya saya senang nih kalau seperti ini kok nggak kerasa gitu. Dan mood labil, jadi moodnya berubah-ubah.
Lalu kalau afek itu bisa kondisi pada saat suasana perasaan pada jangka pendek ya. Apakah dia sempit, jadi variasi afeknya terbatas ya. Cuma bisa afek yang sedih aja, ya meningkat aja, atau yang menurun aja, atau gelisah aja gitu ya. Atau labil, afeknya berubah-ubah ya, jadi malah sering berubah. Tumpul ya, jadi ekspresi emosinya jadi kayak tumpul gitu, kurang ketika dia mengekspresikan emosinya itu nggak begitu berasa gitu dengan kita sebagai pemeriksa dan mungkin buat dianya sendiri ya. Terus ada juga afek tidak serasi, jadi nggak sesuai dengan isi pembicaraannya dia dan pikirannya dia. Ada afek datar, ya, ini lebih parah dari tumpul ya, jadi hampir tidak ada ekspresi emosi sama sekali. Dan ada afek serasi, jadi kalau afek serasi itu sesuai dengan pembicaraannya dia dan pikirannya dia. Oke, sebelum lanjut, jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan berikan like, subscribe, dan isi kolom komentar supaya channel ini bisa terus upload videonya. Selamat belajar. Selanjutnya perilaku ya. Perilaku kita menilai ada stupor, jadi penurunan aktivitas motorik, jadi pasiennya tidak bergerak, tidak bicara, atau tidak peduli dengan lingkungan sekitar. Ada juga katalepsi, jadi bedanya kalau katalepsi ini dia mempertahankan posisi tubuh terus-menerus selama beberapa waktu. Misalkan dia ngangkat tangan, ya dia ngangkat tangan terus tuh, diem aja gitu, tangannya diangkat. Ada fleksibilitas seri atau waxy flexibility, jadi dia kayak lilin ya, kayak plastisin bisa kita gerakan dari luar ya. Misalkan tangannya tadi yang terangkat kita kita geser ke kanan, nah dia akan mempertahankan posisi itu tuh, tangannya ke kanan terus. Nah, itu waxy flexibility. Ada juga akinesia atau bradykinesia. Jadi aktivitas motoriknya terbatas atau berkurang ya. Biasanya pada pasien-pasien yang depresif gitu ya. Jadi untuk pergerakannya dia nggak terlalu banyak gitu. Lalu untuk proses pikir ya. Jadi bagaimana jalan pikirnya pasien. Itu pertama ada neologisme. Ya, jadi dari namanya neo itu kan baru ya, logisme. Jadi membuat kata-kata baru. Bisa gabungan kata-kata yang sudah ada atau benar-benar baru ya. Bahasa yang kita nggak kenal lah, bahasa alien gitu. Ada word salad. Word salad itu pencampuran kata atau frasa menjadi inkoheren. Jadi antara satu kata dengan kata yang lainnya itu nggak nyambung pas kita ajak ngomong. Sirkumstansialitas ya. Jadi dia sirkumstansial. Jadi muter aja gitu. Jadi ketika kita nanya misalkan gimana hari ini gitu, sarapan apa? Dia malah ngomong iya saya bangun tidur lalu ke sini lalu mandi dulu, lalu bersihin mobil dulu, tapi nggak nyampe-nyampe ke makan apa, baru di akhirnya nyampe gitu. Tapi kalau tangensialitas ya, dia bicara tapi nggak sampai-sampai nih ke arah tujuannya. Kalau sirkumstansialitas dia masih muter-muter nanti di akhir bisa jawab. Tapi kalau tangensialitas dia nggak bisa gitu untuk menjawab pertanyaan kita gitu. Jawabannya itu dia nggak sampai gitu ke jawabannya buat jawab. Itu tangensialitas. Ada verbigrasi, itu pengulangan kata atau kalimat tertentu tanpa makna ya. Jadi ingat perlu digarisbawahi tanpa makna. Jadi dia ngulang-ngulang kata-kata yang tanpa makna. Oke, kalau isi pikir itu ada pertama miskin isi pikir. Jadi kalau ini isi pikirnya itu informasinya sedikit ya. Karena informasi di dalam otaknya dia sedikit ya, atau isinya hanya pengulangan kosong atau frasa yang tidak dikenal. Jadi ketika kita wawancara gitu ya juga isi pikirnya sedikit gitu yang bisa kita gali. Ada waham. Kalau waham ini keyakinan yang salah pada kesimpulan yang salah tentang realita eksternal ya. Jadi dia menganggapnya realita itu seperti yang dia kira padahal aslinya bukan gitu. Misalkan dia mengira dirinya presiden gitu padahal kan bukan. Nah, itu uh, bisa disebut waham dan perlu dicatat tidak dapat dikoreksi dengan alasan apapun. Jadi waham ini harus kita challenge. Ya, misalkan dia menganggap dirinya presiden, terus kita tanya, "Oh, begitu ya, Pak. Jadi Bapak presiden." Gitu. Presiden keberapa? Bukankah presiden ke-8 itu Pak Prabowo gitu misalkan. Nah, itu kita challenge. Nah, apakah dia tetap kekeh dengan pendirian dia? Jadi harus di-challenge ya kalau mau menilai waham. Contoh waham ada waham bizar, jadi waham kebesaran ya menganggap dirinya raja, dirinya presiden, dirinya terhebat gitu ya. Menganggap dirinya the strongest ya. Atau ada juga waham kejar, persekutorik. Jadi seolah-olah orang itu mencari-cari dia gitu, menyalahkan dia. Ada waham rujukan. Kalau waham rujukan nih mirip dengan waham kejar tapi lebih ke merujuk ke dia. Misalkan ada berita nih, wah ini beritanya pasti bahas gua nih. Wah ini gosip pasti bahas saya nih gitu. Jadi kayak merujuk ke dia. Ada waham kendali, seolah-olah dia dikendalikan oleh suatu suatu sosok lain gitu
Ya, jadi perbuatan saya ini karena dikendalikan orang gitu. Dia kayak boneka aja. Ada waham kebesaran ya. Waham kebesaran tadi kalau yang saya itu presiden, saya itu raja. Kalau bizar nih waham aneh. Kayak misalkan saya tadi malam diculik alien, kayak gitu. Itu waham bizar ya, maaf ketukar ya. Terus ada waham nihilistik. Kalau waham nihilistik itu menganggap seolah-olah dirinya itu nggak ada gitu. Ya, dia itu nggak ada, kosong, seperti itu. Ada juga erotomania. Erotomania itu menganggap orang itu mencintai dia gitu. Nah, isi pikiran ada juga thought withdrawal. Jadi merasa pikirannya ditarik oleh orang atau kekuatan lain gitu. Jadi kayak, aduh pikirannya hilang gitu karena diambil orang. Ada thought broadcasting. Ini merasa pikirannya diketahui orang karena tersiar keluar gitu. Kayak orang-orang tuh tahu apa yang dia pikirin. Pasti pikirannya ini memancar keluar gitu. Ada juga thought insertion. Jadi merasa kayak pikirannya itu masukin orang atau kekuatan eksternal kayak pikiran-pikiran yang di otaknya itu muncul dari dikirim oleh orang lain. Ada obsesi. Obsesi itu ide yang terpaku dan patologis pada suatu pikiran atau perasaan yang tidak dapat ditentang dari kesadaran oleh logika ya, serta disertai kecemasan. Jadi obsesi itu kayak mikirin terus sesuatu ya, pikiran tertentu ya. Terus dia udah menentang kayak enggak lah, enggak begitu, enggak harus begitu, tapi tetap dia berpikiran harus gitu seperti itu. Jadi udah dia tentang sendiri juga nggak bisa gitu. Dan ada rasa cemasnya. Jadi kalau nggak mikirin itu berasa cemas. Nah, kalau fobia itu rasa takut yang persisten, irasional, dan berlebihan terhadap suatu jenis stimulus atau situasi tertentu ya. Jadi kayak ada rasa takut ya yang irasional. Jadi harusnya tuh nggak perlu takut gitu dengan sesuatunya itu dan pengen menghindar. Nah, kalau persepsi yang pertama itu ada ilusi ya. Persepsi yang salah terhadap rangsang nyata ya. Kayak yang saya bilang tadi, ada tongkat kita kira ular. Nah, halusinasi itu ada rangsangan nyata ya. Tidak ada rangsangan nyata tapi ada bendanya dia ngelihat. Nah, jenisnya ada hipnogogik. Ini muncul ketika orang mau tidur ya. Biasanya kan udah mulai telek tuh bisa berhalusinasi. Ada juga hipnopompik. Ini ketika baru bangun tidur. Ada halusinasi auditorik. Jadi halusinasinya berupa suara ya. Jadi mendengar suara yang sebenarnya nggak ada suaranya itu disebut halusinasi auditorik. Kalau halusinasi visual itu melihat benda yang sebenarnya benda itu nggak ada. Halusinasi taktil berarti dia merasa kayak ada suatu ya dipegang atau ada sesuatu di kulitnya gitu ya, yang sebenarnya itu nggak ada. Misalkan merasa kayak ada serangga gitu di kulitnya berjalan padahal nggak ada. Itu halusinasi taktil. Halusinasi pengecapan ya seperti misalkan merasakan manis atau pahit di lidahnya padahal nggak ada makan apa-apa. Ada halusinasi liliput, jadi melihat lingkungan sekitarnya jadi kecil kayak liliput. Dan ada halusinasi penciuman ya, jadi mencium bau-bau yang sebenarnya nggak ada bau itu. Lalu ada depersonalisasi, jadi merasa terlepas dari dirinya sendiri gitu. Jadi seolah kayak dirinya tuh tubuhnya bukan milik dia sendiri gitu. Jadi kayak dia menempati orang lain gitu. Jadi dia bukan dirinya sendiri. Bahkan bisa sampai kadang melihat tubuhnya sendiri, itu depersonalisasi. Ada derealisasi, perasaan bahwa lingkungan sekitar itu nggak nyata, asing atau kayak mimpi gitu. Jadi kayak ini tuh nggak nyata, yang saya lihat di sekitar tuh kayak sesuatu yang nggak pernah saya lihat, asing gitu. Itu derealisasi. Nah, yang terakhir tilikan ya. Jadi tilikan itu ada 1 sampai 6. Kalau 1 itu pasien benar-benar menyangkal penyakitnya. Jadi saya nggak sakit kok, saya nggak ada kelainan gitu. Kalau 2 itu masih ambivalen ya. Ya saya bisa jadi sakit, bisa juga. Nomor 3, dia sudah sadar dia sakit tapi menyalahkan faktor lain. Wah, ini pasti karena ada yang mengontrol saya nih saya jadi sakit. Wah, ini pasti karena ada pikiran-pikiran yang dimasukkan tadi saya jadi sakit. Wah, ini pasti karena orang tua saya nih saya jadi sakit. Nomor 4, itu menyadari dirinya sakit dan butuh bantuan. Jadi dia sudah menyadari saya butuh bantuan nih, tapi dia nggak tahu penyebab sakitnya apa. Nomor 5, dia sudah menyadari penyakit dan faktor yang menyebabkan penyakitnya, apa yang men-triggernya gitu ya, dan tapi tidak menerapkan dalam perilaku praktisnya ya. Jadi dia nggak benar-benar will buat menerapkan pengetahuan tentang penyakitnya itu. Nah, nomor 6 itu sudah menyadari sepenuhnya situasi tentang dirinya, penyakitnya apa, penyebabnya apa, faktor risikonya apa, triggernya apa, dan dia udah benar-benar bisa menerapkan pengetahuan tentang penyakitnya itu untuk menghadapi penyakitnya sendiri.